Mungkin ada orang kalau tahu saya mau dilahirkan, saya milih dari keluarga A yang uangnya banyak, yang kedudukannya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 134. وكذلك فتنا بعدهم ببعض ليقولن هؤلاء من الله. Jadi Allah menguji orang-orang atau umatnya Nabi Muhammad itu termasuk kepada orang-orang kafir. Jadi ketika sampai kepada orang-orang kafir itu begitu melihat umat yang ikut kepada Rasulullah itu, mereka kemudian berkata, lah ini kok umat yang ngikutin kamu itu semuanya kok maaf kere-kere ini, miskin-miskin itu. Sementara kami ini kelompok orang-orang kaya. Jadi bagaimana kata mereka kami bisa percaya dengan engkau itu? Karena yang mengikuti engkau ini orang-orang miskin yang mudah diajak gitu. Nah, kami nggak mau kalau begitu. Maka ada satu kisah yang di Abasa wa Tawalla itu contohnya ya. Jadi dulu ketika Rasulullah itu sangat berharap sekali pembesar-pembesar kafir Quraisy itu mau beriman kepada Rasulullah. Nah, satu ketika datang Abdullah bin Umi Maktum itu. Jadi datang kemudian minta diajarkan sesuatu oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah itu sampai memalingkan wajah, bermuka masam bahasanya. Lalu ditegur oleh Allah gitu. Nah, Rasulullah melakukan itu karena kepengen orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ini mau menerima Islam gitu. Kemudian ditegur oleh Allah, wahai Muhammad, itu orang yang datang kepada engkau yang ingin belajar agama itu jauh lebih baik dibandingkan menghadapi atau mengajak ngobrol berbicara dengan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ini yang selalu meruntuhkan engkau. Jadi daripada ngeladenin mereka lebih baik menerima atau mengajarkan sesuatu kepada orang-orang yang ingin belajar kepada engkau. Karena itu sudah pasti akhirnya akan ikut terus kepada engkau. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian membuat orang-orang kafir Quraisy itu ah ternyata umatnya Nabi Muhammad itu kere-kere. Jadi miskin-miskin gitu. Padahal itu semua adalah ujian yang diberikan oleh Allah untuk menguji keimanan atau menguji dari umat Nabi Muhammad juga, menguji orang-orang Quraisy itu apakah mereka mau beriman itu karena ingin kedudukan atau pengen pangkat, pengen kekayaan gitu. Sementara ada orang-orang miskin yang mereka dengan tulus ikhlas ingin menjadi seorang mukmin gitu. Nah, contoh-contoh yang seperti ini ditunjukkan oleh Allah bahwa orang-orang pembesar-pembesar itu mau beriman itu hanya ingin mendapatkan kedudukan semata. Nah, ini kan juga contoh banyak ya. Jadi, kadang-kadang ada ujian yang diberikan oleh Allah, itu ada orang yang maaf, mereka jarang melaksanakan ibadah, tapi Allah memberikan rizki yang banyak kepada yang bersangkutan. Bahkan rezeki mereka tidak putus-putus gitu. Nah, sementara orang-orang yang benar-benar beriman udah hidupnya susah, mau makan saja sulit gitu. Nah, itu kan sebenarnya adalah istidraj, ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang muslim yang mereka diberikan kekayaan, itu apakah mereka makin dekat dengan Allah atau justru dengan kekayaan itu justru mereka semakin jauh gitu. Ternyata ada sebagian yang justru ketika diberikan ujian oleh Allah dengan kekayaan, mereka benar-benar disibukkan dengan kekayaan itu. Dan akhirnya mereka tidak mau beriman. Nah, di dalam Islam, orang-orang yang sudah dapat hidayah, maksudnya sudah mengaku dirinya sebagai muslim, tapi jarang mau melaksanakan amaliyah yang telah ditetapkan atas mereka, Allah memberikan rizki yang banyak kepada mereka, dan mereka ternyata semakin jauh, itu namanya istidraj. Jadi
akhirnya mereka bahagia di dunianya. Tapi di akhiratnya mereka akan menghadapi kecelakaan. Makanya kalau di dalam kitab Ihya itu Imam Al-Ghazali mengatakan mereka itu sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Mereka bahagia di dunia, tapi nanti di akhirat mereka itu akan celaka gitu. Nah, ini juga ujian untuk kita. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, sesungguhnya itu untuk menguatkan apakah kita semakin beriman kepada Allah atau justru kita semakin semakin jauh. Makanya juga di dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita. Hidup dan mati ini sesungguhnya diujikan kepada kita untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Jadi, apakah kehidupan itu membuat kita makin beramal atau justru tidak? Jangan-jangan orang yang mati bisa jadi lebih baik daripada yang hidup gitu. Makanya kalau ada guyonan, Gus Dur, kenapa sih Gus? Senangannya kok ziarah ziarah kubur. Jawaban Gus Dur kan enteng banget. Lah karena orang-orang yang meninggal itu jujur gitu. Nggak bohong dibandingkan datang kepada manusia yang mereka suka berbohong gitu. Tapi kalau orang-orang mati itu jujur, maksudnya jujur itu ya karena mereka sudah nggak mungkin bicara apa-apa lagi gitu. Nah, kehidupan dan kematian itu adalah ujian. Jadi ujian itu bukan hanya dengan ujian harta, ujian dengan apa namanya kedudukan gitu, atau dengan wajah yang ganteng, kemudian atau wajah yang jelek, gitu. Semuanya adalah ujian. Ujian itu diberikan oleh Allah. Apakah kita semakin dekat gitu? Kan wajah kita yang ganteng-ganteng ini kan sebenarnya juga tidak pernah memikirkan pengen gantengnya seperti apa gitu. Nah, harapannya wajah yang begini kan semuanya kita nggak minta. Kita lahir dari rahimnya siapa. Mungkin ada orang kalau tahu saya mau dilahirkan saya milih dari keluarga A yang uangnya banyak, yang kedudukannya tinggi. Nah, kalau misalnya nanti dia kaya, terus punya jabatan, dia bersandar dengan orang yang punya kedudukan. Kalau yang punya kedudukan kemudian meninggal, kan akan runtuh juga. Makanya kita mencari perlindungan, mencari sandaran, bersandarnya itu jangan kepada manusia. Sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar ke tembok, temboknya rubuh ya kita juga akan jatuh. Bersandar kepada orang yang punya kedudukan. Orang yang punya kedudukan entah dia nanti jatuh atau dia meninggal, maka jabatannya dia hilang, kita pun juga mungkin akan disingkirkan. Nah, maka sandaran yang paling baik adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah sebagiannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.